Oke, kali ini saya mau ngomongin tentang matriks. Ini dia tentang matriks. Mungkin eh, kenapa tampilannya kayak begini? Di sini ada security code, lalu di sini ada kecerdasan. Kalau kamu lihat setiap temas, biasanya saya ngasih kegunaan. Ini tentang security code, ini tentang kecerdasan buatan. Nah, ini itu kalau yang tadi nonton TEDx, saya mengambil part bagiannya di TEDx, gitu. Jadi dia meng-zoom tentang negaranya, dia pembesar bagaimana satelit itu bisa zoomkan semuanya gitu ke negara-negaranya. Makanya kamu biasa kan menggunakan Google Earth gitu ya kan? Kan kelihatan tuh rumah kamu dan segala macam. Jadi kayak begitu. Ada kegunaannya ternyata dalam Perang Dunia ke-1 atau kedua ada namanya kriptografi. Jadi kamu mengirim pesan, tapi pesan itu tidak bisa disampaikan kalau bukan kawannya, gitu. Nah, dia dikodekan atau dibahasakan dengan bahasa matriks hingga nanti dia tahu pesan apa yang dipakai. Jadi biasanya ini untuk agen intelligence dan segala macam gitu ya kan. Nah, dia menggunakan matriks sebetulnya. Selanjutnya, kamu tahu di sini ada kecerdasan buatan. Contohnya misalkan ada password gitu, misalkan kecerdasan buatan tuh macam-macam. Nah, salah satunya digunakan dalam kecerdasan buatan ini yaitu matriks gitu. Dan masih banyak lagi sih sebetulnya yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya yang kedua, ini dia. Ini adalah tokoh-tokoh yang ada di di bidang matriks gitu ya. Dia punya kontribusi yang sangat banyak. Jadi tokoh-tokoh yang di sini ada Kazuseki, ada Kemmler, ada Gauss, ada Sarus, ada Kelly, ada Jordan. Jadi nanti kamu akan ketemu namanya metode determinan, di mana metode determinan ini kita bisa menggunakan Sarus, atau misalkan ada aturan Kemmler, ini dia tokoh-tokohnya gitu ya. Jadi ada tokoh-tokoh yang penting. Nah, ini biasanya menggunakan Gauss. Ada lagi nama dua penemu ini menemukan tentang bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan X-nya yang banyak. Nanti menggunakan determinan, ada metode namanya Gauss-Jordan gitu. Dan yang paling terkenal itu ada Kelly sebetulnya. Kelly, kamu waktu kelas 1 mungkin yang IPA kali ya. Semuanya yang IPA saya kasih perlombaan. Jadi semoga nanti tahun depan setelah tidak ada pandemik ada perlombaan di lab school. Saya perlombaan itu namanya Kelly, kelas 10, kelas 11 namanya Fermat, itu tokoh juga. Nah, Kelly itu waktu kelas 10 di bulan Februari yang lalu, kelas 10 saya ajak semua, tapi yang IPA. Nah, yang IPS waktu itu saya minta ke Pak Satriwan sama Pak Marsono, tapi nggak ada yang mau ikut gitu ya kan, nggak ada yang mau ikut join. Sayang sekali, padahal kamu datang aja kamu dapat sertifikat gitu. Nah, saya meminta ke kalian nanti bulan Februari lagi tahun depan, kalau nggak salah dia akan mengadakan lagi lombanya, dan lomba itu ngomongin tentang matematika pastinya, tapi pesertanya adalah internasional dunia gitu. Kamu ngisi jawaban di sini gitu ya kan, ngisi dalam bentuk PG, lalu setelah udah selesai nanti jawabannya saya kasih ke panitia kasih ke Kanada. Nah, di Kanada nanti bakalan di peringkat dunia segimana gitu.
Jadi kamu tahu tuh posisi kamu tuh di dunia tuh segimana. Nah, Indonesia waktu itu alhamdulillah di sini gitu ya kan, kita bisa punya posisi ya kalau nggak salah klaster 2 pemenangnya gitu. Oke. Jadi Kelly ini mantep kalau nanti di tahun depan kita ikut lomba-lomba. Oke, ini kontribusinya. Oke, selanjutnya tadi kamu udah ngomongin tentang apa sih gunanya. Tadi saya udah sekilas ngomongin gunanya ternyata banyak. Apalagi kalau kamu nanti download nonton di YouTube yang di sini, itu semoga bisa menginspirasi kamu. Oke, di sini kita akan ngomongin tentang yang pertama matriks. Bagannya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ke-6 ini akan dibagi menjadi 2. Kita sampai UTS nanti sampai di sini aja. Sampai di sini. Jadi, saya mau ngejelasin ini yang pertama, ini yang kedua, nanti ini yang ketiga. Gitu. Nah, ini bahan untuk tes UTS. Jadi sampai sini, ini UTS. Jadi 3 pokok ini. Nanti setelah UTS, kita akan melanjutin tentang yang keempat, ini, yang kelima, ini, dan aplikasinya ini. Nah, aplikasinya ini nanti kita masuk ke aplikasi transformasi. Pokok pembahasan kita sampai ke UTS itu kalau nggak salah, kalian mungkin udah dikasih tahu, tanggal 21 September. Oke, ini dia. Jadi poinnya 1, 2, 3. Selanjutnya, ini dia. Apa itu matriks? Jadi dia tuh kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun secara baris atau kolom, atau kedua-duanya berbentuk persegi atau persegi panjang di dalam satu tanda kurung biasa atau persegi. Jadi ini tuh maksudnya kurung biasa, sedangkan kalau yang ini tuh bentuknya persegi. Oke. Nah, di sini kan kumpulan bilangan ya, simbol bisa atau ekspresi. Maksudnya tuh dia juga bisa misalkan dalam bentuk misalkan A-nya gini, ini X, ini 2, ini Y, ini misalkan tangan 45 misalkan. Nah, dia bisa kayak gini, maksudnya nggak cuma angka, nggak cuma bilangan, tapi simbol juga bisa, atau ekspresi yang lain dalam bentuk tangan, lalu eksponen, log, dan segala macam. Oke? Nah, disusun secara baris atau kolom, atau kedua-duanya. Jadi itu maksudnya kayak gini nih, di sini kan kita tahu, kalau ke bawah itu dia disebut dengan kolom, nih, saya udah ngasih tahu, kalau ke bawah dia disebut dengan kolom. Jadi ini ada kolom yang pertama, kolom ke-1, ini kolom yang kedua, ini kolom yang ketiga. Ya kan? Atau mau dikatakan dia juga disusun oleh baris. Ini baris yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Gitu. Nah, angka-angka ini adalah elemen. Elemen itu maksudnya bilangan, simbol, dan ekspresi. Itu dia bilangan, simbol, dan ekspresi. Lalu dalam bentuk persegi atau persegi panjang, kamu tahu kan persegi atau persegi panjang? Kalau persegi itu bentuknya misalkan 2x2, 3x3, 4x4. Kalau persegi panjang, biasanya bentuknya kayak 2x3, lalu 3x4, yang dia nggak sesuai dengan panjang dan lebar. Oke, misalkan kalau persegi itu yang 2x2 gitu ya, atau 3x3. Kalau persegi panjang bentuk yang lain, misalkan 2x3, 1x2 juga nggak apa-apa, 3x4 misalkan gitu. Oke. Nah, notasi matriks itu dinyatakan dalam bentuk kapital. Jadi kayak gini nih, ini tuh artinya matriks A, ini matriks B. Gitu. Sedangkan
elemen dinyatakan non-kapital. Jadi elemen itu kayak AIJ. A itu adalah elemennya, sedangkan dia elemen pada matriks A, dan letaknya di baris I kolom J. Karena kita udah tahu ya, baris yang mana, kolom yang mana. Misalkan A12, berarti kan dia adalah elemen pada matriks A yang terletak pada baris 1 kolom kedua. Yaitu siapa nilainya? Ini kan A nih ya. Kita udah tahu nih A yang ini. Baris pertama kolom kedua. Jadi kalau baris pertama kolom kedua, saya tulis A lagi, ulang. A itu kan 1, 2, di sini 5, 3. Baris pertama kolom kedua. Katanya jawabannya 2. Baris pertama kolom kedua. Jadi yang mana tuh? Baris pertama udah pasti yang ini. Ini baris pertama. Pulpen aja. Ini baris pertama dari sini ke sini. Ini B1, ya kan? Lalu kolom kedua tuh yang ini. Kolom kedua. Maka yang mana? Jawabannya yang ini nih. Nah, ini itu yang disebut dengan A12. Gitu. Oke, lalu A22. Berarti baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua. Ini B kedua, kolom kedua yang ini. Jadi, 3 ini adalah A22. Oke? Ngerti ya penulisannya? Nulisnya cuma kayak gitu doang. Lalu, misalkan B32. Berarti elemen pada matriks B terletak pada baris ketiga, kolom kedua. Oke, ini si B nih, kita udah tahu B, saya tulis ulang nih misalkan. B itu angkanya 076, lalu min 1, 2, 9, lalu ada 4, 3, min 2. Oke, kalau dimintanya adalah B32, kalau B32 otomatis dia baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga tuh yang ini, B3. Kolom kedua tuh yang ini. Kolom kedua. Jadi yang mana? Jadi jawabannya yang ini. Nah, 9 itu adalah B32. Gitu. Oke, B31 berarti dia baris ketiga, kolom ke-1. Kolom ke-1 tuh yang ini. Ini kolom ke-1. Gitu. Makanya jawabannya 6. Oke. Ini penulisan antara matriks dan elemen. Kalau gitu, berarti kamu tahu kan bedanya menulis matriks sama elemen, gitu ya kan? Ingat ya, yang di depan ini disebut dengan baris. Sedangkan yang di belakangnya kolom. Jangan lupa itu ya. Oke, B dulu, abis itu Kak, kalau sesuai dengan alfabet. Kalau saya ngingetnya selalu kayak gitu. Oh ya, B dulu, abis itu Kak. Baris dulu, abis itu kolom. Oke. Nah, tadi kan kamu tahu, ternyata penulisan elemen sama matriks itu beda. Ada lagi penulisan ordo. Ordo apa sih? Jadi, dia itu menyatakan banyaknya baris yang diikuti oleh kolom. Biasanya kita tulis bentuknya M kali N. Jadi misalkan bentuk kayak begini nih, 2, 3, 1. Ini kan barisnya cuma ada 1 kan? Kolomnya ada berapa? Ada 3. Makanya kita bisa nulis bentuknya kayak begini. Gitu. Barisnya ada 1, kolomnya ada 3, ya kan? Yang ini. Barisnya ada 1, tapi kolomnya ada 3. Kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga. Oke. Ngerti? Nah, lihat yang B. Dia barisnya ada 3. Ini B1, ini B2, ini B3. Lalu kolomnya ada kolom 1, kolom 2.
Makanya B ini bisa kita tulis bentuknya B3 kali 2. Begitu. Karena barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Oke? Selanjutnya yang C. Yang C ini, kalau di sini barisnya kan yang di sini nih, B1, sini B2. Ya kan? Tapi kolomnya cuma ada 1. Makanya saya bisa nulis C itu adalah 2 kali 1. Kalau misalkan ada D, ini matriks bukan? Ondonya berapa? Halo, Ya, Danes. Pak. Danes ada E di situ. Itu matriks apa bukan? Kayaknya iya, Pak. Karena masih ada kolom sama barisnya. Masa? Itu bukan. Kenapa? Menurut saya bukan. Ada yang tahu nggak? Itu bukan matriks. Karena ada satu elemen yang hilang. Di kolom pertama, 2, 3, 4. Di kolom kedua, cuman nulisnya 1, tiba-tiba nggak ada, langsung 5. Iya kan? Ini bukan matriks. Kalau matriks, dia semuanya diisi oleh elemen, dan dia bisa persegi atau bisa persegi panjang. Oke. Kalau saya tambahkan, misalkan di sini jadi 0 ya. Nah, ini matriks. Karena udah punya semua elemen. Danes, di sini bentuknya persegi apa persegi panjang? Persegi panjang. Oke, persegi panjang. Ondonya berapa? Sebentar. 3 kali 2. 3 kali 2. Oke. 3 kali 2. Betul. E-nya 3 kali 2. Oke, good. Oke. Selanjutnya. Udah, ini dulu deh. Kita lanjut ke pembahasan yang lain. Nah, kalau kamu buka buku, di contoh yang pertama itu, di situ diketahui, jadi ada juga penulisan yang kalau misalkan ada soal cerita, ini kan soal cerita ya, bentuknya. Nah, selanjutnya dia bentuk tabel. Nah, pertanyaannya adalah data penjualan mobil tersebut dapat berbentuk matriks sebagai berikut. Oke, matriks harga mobil berarti dia ke bawah, ini dia. Sedangkan jumlah penjualan dia bisa pakai yang ini, gitu. Bisa pakai yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, gitu. Jadi penyusunannya bentuknya kayak begini. Lula, saya nanya yang pertama, ini ada matriks harga mobil. Kamu bisa ngeliat kan di sini? Oke, di sini saya tanya elemen A. Misalkan ini matriks A. Elemen 2, 1. Berapa sih dia? Elemen 2, 1 ada nggak? Ini 2, 1 itu maksudnya adalah baris kedua, kolom ke-1. Iya nggak? Jadi yang mana baris kedua, kolom ke-1? Yang ini. 2, 7, 5. Kan dia baris kedua. Ini B ke-1, ini B yang kedua, ini B yang ketiga kan? Kolomnya cuma ada 1, kolom 1. Makanya jawabannya 275 gitu, Bel. Oke? Oke, saya nanya lagi di matriks penjualan ke Sumaya. Halo Sumaya. Ya, Pak. Oke, Sumaya, ini ordonya berapa sih? Misalkan B kan berapa sih dia ordonya? 3 kali 3. Oke, good. 3 kali 3. Kalau saya tanya misalkan elemen B 2 maaf. Elemen di 1, 3. Ini Bapak jawabannya? 41. Oke, good. Dah. Jadi betul
Sumaya, makasih Sumaya. Berarti ini ondonya 3x3 dan B13 itu artinya baris pertama yang di sini B1 di kolom yang ketiga, kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga. Maka jawabannya yang 41. Nice, good. Oke, saya lanjut untuk yang ke ini, jenis-jenis. Jadi ada namanya jenis-jenis. Dibagi jadi 2 tipe. Ada yang pertama kita ngomongin tentang berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Ini ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi ada baris, ada kolom, persegi panjang, ada persegi. Oke, tadi kita udah menyinggung sebetulnya. Jadi kalau yang namanya matriks baris, ya dia cuma ada satu doang, satu barisan gitu. Contohnya kayak begini nih, yang A, yang B gitu. Cuma ada satu kan barisnya kan. Kalau yang A, kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 3. Sedangkan B, kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 2. Nggak penting kolomnya, tetapi kita yang paling penting adalah karena dia barisan, berarti cuma ada hanya terdiri dari satu doang gitu. Oke, selanjutnya, jadi kalau kamu misalkan tolong buat matriks gitu. Misalkan kamu tolong buat gitu. Kamu ngomongnya baris dulu, habis itu nanti ke kolom. Oke, yang kedua kolom. Nah, kalau kolom berarti hanya terdiri dari satu kolom gitu. Cuman ada satu kolom doang. Jadi karena cuma ada satu kolom, makanya dia di sini penulisannya kalau A yang di sini kita bisa simpulkan dia ondonya 2 kali 1. Sedangkan B 3 kali 1 gitu. Yang penting kolomnya ada 1. Sedangkan kalau yang barisnya ada 1. 1 kali 2, yang B yang di sini 1 kali 3. Sedangkan yang B yang di sini, dia bentuknya 1 kali 2, gitu. Oke, yang ketiga ada namanya persegi panjang. Tadi udah dikasih tahu juga kan di awal, kalau persegi panjang biasanya bentuk baris sama kolomnya berbeda. Contohnya misalkan yang ini nih, ini tuh 3 kali 2 gitu ya, 3 kali 2. Sedangkan kalau yang B berarti dia ada 2 kali 3. Pokoknya beda antara baris dan kolom. Kata kuncinya di sini. Sedangkan kalau persegi berarti sama kata kuncinya, gitu ya. Oke, tadi juga udah disinggung, misalkan kayak 2 kali 2, ini dia contohnya. Atau 3 kali 3, ini contohnya. Nah, ternyata di dalam matriks persegi itu ada penamaan lagi. Ada namanya diagonal utama. Diagonal utama tuh yang ke kanan, yang kuning nih. Dari sini ke sini ini kuning, nih ke sini, ini namanya diagonal utama, yang kuning. Kalau yang hijau, dia disebut dengan yang namanya diagonal sekunder atau diagonal samping. Sekunder atau samping sama aja. Gitu. Dia ke bawah atas bahasanya. Kalau tadi atas sebelah kiri, lalu ke bawah kanan. Ya gitu deh. Pokoknya bedanya kuning sama hijau. Oke. Nah, ada hasil penjumlahan diagonal utama disebut dengan trace. Nah, kalau kita tahu di sini trace-nya berapa sih? 9 ya. Karena kita jumlahin aja. 1 tambah 3 tambah 5. Berarti ini 9. Oke. Sampai di sini kamu mau tanya? Enggak lah. Enggak terlalu susah ya. Oke. Pak. Ya. Pak. Ya. Naaf dulu. Jadi kalau misal kalau diagonal sekunder itu bisa dijumlahin juga Pak, kayak diagonal utama? Enggak, diagonal utama aja yang disebut dengan trace. Diagonal utama doang. Oke? Ini nggak ada di buku sih, tapi ini istilah yang mesti kamu ketahui. Bapak. Iya. Kan model kurungnya tuh ada 2, ada yang gini, ada yang kotak gitu. Itu tapi nggak ada bedanya kan? Nggak ada bedanya.
Persegi sama kotak ini biasa bentuknya kayak gini, ini kurang biasa. Kamu mau nulis kayak begini boleh, atau bentuknya kayak gini boleh. Yang nggak diperbolehkan bentuknya kayak gini. Yang ketiga, yang pertama boleh, yang kedua boleh, yang ketiga jangan. Kenapa? Ketiga jangan, karena yang ketiga ini simbol dari determinan. Determinan kita mau ngebahas pada saat setelah UTS. Oke, kita masih pakai yang pertama, yang kedua. Ini disebut dengan matriks penggunaannya. Tapi yang ketiga enggak. Oke. Lanjut, ada yang mau nanya? Enggak? Oke. Ini adalah yang pertama, berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Yang kedua, bentuknya yang ini. Pola-pola elemen. Nah, pola-pola elemen ini ada 5. Pola-pola elemen. Maksudnya apa? Pola-pola elemen ada 5. Jadi, yang pertama ada diagonal, identitas, 0, skalar, sama segitiga. Bedanya apa? Kamu kan tahu tadi ada diagonal. Nah, diagonal itu yang kuning kan tadi. Nah, ini kan diagonal utama. Yang A itu 1, 2. Yang B 0, 5, 0. Oke, pokoknya matriks diagonal itu diagonal utamanya tidak semuanya 0. Gitu. Diagonal utama tidak semuanya 0, tapi elemen lainnya 0. Gitu. Ini bentuknya dalam bentuk matriks persegi ya. 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Intinya kuning itu nggak boleh 0, ya kan? Nggak semuanya 0, walaupun ada 0 nggak apa-apa. Kayak B itu, 2-nya 0, tapi ada 1, 5, penyelamat, gitu bahasanya. Oke, itu diagonal. Yang kedua, identitas. Identitas, dia elemennya, bentuknya semuanya bernilai 1, diagonal utamanya. Ini 1, pokoknya isinya semuanya 1. Gitu. Nah, yang ketiga adalah matriks 0. Ya semuanya 0 isinya. Mau dia bentuk kayak persegi, persegi panjang, dia pokoknya isinya angka elemennya 0 semua. Oke. Yang D, matriks skala. Matriks yang elemennya, ini matriks diagonal, kan diagonal bentuknya kayak gini ya. Tapi elemen pengisinya, dia nilainya sama. Kayak misalkan 22, 5, 5, 5. Gitu. Oke, pertanyaan saya, misalkan ada C, sama dengan matriksnya begini. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. C ini disebut dengan matriks skala enggak? Dia bukannya identitas, Pak. Iya, saya tahu ini identitas. Tapi bisa dibilang nggak C ini sebagai matriks skala? Ayo, kita bisa bilang Bisa, Pak. Bisa. Kenapa? Karena dibilang di sini elemennya bernilai sama. Ya kan? Elemen di sini sama semua kan? Makanya C termasuk matriks skala. Yang penting dia bentuknya bernilai sama. Yang E, matriks segitiga. Nah, jadi matriks segitiga itu dia bentuknya kayak gini nih. Saya udah tandain nih, ada kayak bentuk segitiga kan? Ada segitiga atas, ada segitiga bawah. Kalau segitiga atas, saya lambangnya U, sedangkan kalau matriks segitiga bawah, lambangnya L. Gitu. Nah, jadi lihatnya kayak kebalik gitu. Padahal dia segitiga atas. Maksudnya segitiga atas tuh yang atasnya ada segitiga gitu. Yang ini nih, gitu. Oke? Sisanya elemen yang bukan segitiga ini adalah 0 isinya. Ini harus 0. Gitu, yang bukan segitiganya. Kalau bawah, berarti segitiganya ada di bawah. Nih, bawah kan? Oke, ini atas, ini bawah. Segitiganya ya, maksudnya ya. Oke, sisanya elemen yang lain, yaitu di sini 0 isinya. Bedanya gitu doang. Ada yang mau kamu tanya?
Nggak ada? Kalau nggak ada, saya masih ada 2 PPT lagi. Ini mestinya kita bisa ada latihan dan segala macam. Cuman saya mohon maaf banget. Tadi ada permasalahan. Oke, saya lanjut ke transpose. Jadi transpose itu adalah yang bahasanya menulisnya setiap baris A menjadi kolom. Baris menjadi kolom. Kolom jadi baris. Bahasanya tinggal dibalik aja. Jadi mengubah kolom menjadi baris atau baris jadi kolom. Contohnya misalkan dilambangkan, misalkan ada A, nih lambangnya gini, T. Ini maksudnya adalah transpose. Ada juga lambangnya A, kasih aksen. Ini juga boleh. Gitu. Ada pakai lambang T, ada makainya lambang kayak kutip gitu. Ada pakai misalkan AT kapital. Sama aja. Oke? Nah, jadi ini kan kita tahu ya, ini baris pertama. Nah, yang di sini baris yang kedua. Dia kita ubah jadi kolom. Kolom 1 bentuknya kan tadi 247, jadinya 247 ke bawah. Jadi ini mengubah si baris jadi kolom. B yang kedua kita ubah jadi K yang kedua. Jadi B1 diubah jadi ke K1, lalu B yang kedua kita ubah jadi K yang kedua, gitu. Ngubahnya kayak gini. Contoh lain misalkan kayak ini nih, yang H. Ini contoh yang kedua. Ini kan baris pertama. Kita ubah jadi kolom pertama kan? Ya. Oh, oke, salah deh. 173. Ini mestinya 3. Mohon maaf. Ini 3. Typo. Nggak ada 2 soalnya di H. Oke. Nah, baris yang kedua, ini kan B yang kedua. D jadi kolom yang ke 2, 581 ke bawah. Sedangkan yang B yang ketiga, ini jadi kolom yang ketiga. Kolom ketiga, min 4, 2, 3. Gitu. Oke? Nah, ada kata kunci lagi. Jika A sama dengan AT, maka matriks A disebut dengan Oke. Jadi ini bentuknya. Tadi sampai mana ya? Sampai matriks simetris ya. Jadi kalau misalkan matriks simetris itu, yang A dan transposnya itu sama. Contohnya misalkan yang kayak, yang ini nih, contohnya yang ini. Apakah A dan B merupakan matriks simetris? Kalau misalkan kita lihat, ini A transposnya hasilnya apa? Siapa yang mau jawab? Ini A transposnya apa? Natasha. Itu gak sih? Sama nggak sih, Pak? Sama. Jadi Berapa? yang atasnya 20. Bawahnya? Bentar. 2. Iya, benar. Oke. Sama aja ya. 2. B sama gak menurut kamu? B transposnya? Natasha. Sama, Pak. Oke, betul. Sama. Ini kalau mau saya ngisi juga bentuknya sama ya. Berarti kalau misalkan ini sama, berarti A ini adalah simetris gitu. Sedangkan ini juga B-nya juga sama simetris. Oke. Jadi gitu.
Terus satu lagi slide-nya, kesamaan dua matriks. Nah, kesamaan dua matriks ini, jadi ini kan A11 ya. Ini A12 baris pertama kolom kedua. Ini C itu A baris kedua kolom pertama, D itu A22. Dia akan sama dengan sebelahnya yang posisinya sama. Misalkan di sini A11 juga, di sini A12, di sini A21, di sini A22. Karena sama, kita bisa bilang kalau misalkan A itu sama dengan E, B itu sama dengan F, C itu sama dengan G, dan D itu sama dengan H. Contohnya tuh yang kayak gini, atau contoh yang sebelah sini nih. A sama B menurut kamu sama gak? Saya nanya deh, tangan 45 tuh jawabannya berapa sih? Tangan 45. 1 kan? Betul gak? Kamu belajar Yono gak? Ini jawabannya 1 kan? Kalau cos 0, 0 kan? Nah, kalau bentuknya kayak begini, ada yang tahu? Ini jawabannya berapa? 2. Ini kamu belajar log gak? Tahu Bapak sih nggak dapat tentang log ya. Padahal nanti ulangan ujian kamu dapat PTN itu log itu pasti ada di soal-soal tentang PTN. Ini 3 log 27. 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? 3 pangkat 3. Oke. Dah, maka A dan B dikatakan kesamaan. Jadi A itu sama dengan si B. Kenapa? Karena nilainya sama. 1, 0, 2, 3. Dan satu lagi nilainya juga sama. 1, 0, 2, 3. Gitu. Oke, sampai di sini selesai bahan kita. Oke. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.